Shalom, selamat pagi. Mari kita awali ibadah hari ini dengan menyaksikan pujian dengan judul Salomo. Adik-adik, hari ini kakak mau cerita mengenai Salomo. Salomo punya hikmat, akal budi dan bijaksana. Salomo raja terbesar pada zaman pemerintahannya. Bapaknya bernama Daud, ibunya bernama Betsheba. Tapi sayang akhir hidupnya tidak setia, karena ia tidak taat menyembah kepada berhala. Kita harus taat dan setia kepada Tuhan. Salomo punya hikmat, akal budi dan bijaksana. Salomo raja terbesar pada zaman pemerintahannya. Bapaknya bernama Daud, ibunya bernama Betsheba. Tapi sayang akhir hidupnya tidak setia, karena ia tidak taat menyembah kepada berhala. Kita harus taat dan setia kepada Tuhan. Ayo adik-adik, kita harus taat dan setia. Raja Salomo, raja yang terbesar pada zamannya, yang punya hikmat marifat yang diberikan dari Tuhan. Tapi ia tidak taat di akhir hidupnya. Ia menyembah kepada berhala-berhala. Akhir hidup Salomo tidak setia. Ayo kita nyanyi sama-sama lagu ini, sayang. Bapaknya bernama Daud, ibunya bernama Betsheba. Tapi sayang akhir hidupnya tidak setia, karena ia tidak taat menyembah kepada berhala. Kita harus taat dan setia kepada Tuhan. Kita harus taat dan setia kepada Tuhan. Sekali lagi, sayang. Kita harus taat dan setia kepada Tuhan. Adik-adik, taat dan setia kepada Tuhan setiap waktunya. Tuhan memberkati di setiap kehidupan kita, setiap harinya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas sepekan ini. Engkau tetap jagai kami dari pandemi ini dengan perlindungan dan kesadaran, ketaatan akan prokes. Sehingga kami tetap sehat dan bisa melakukan atau memuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini. Saat ini Tuhan, kami mau beribadah. Berikanlah kami iman agar kami setia mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik,
hari ini kita akan menikmati sebuah kisah drama dari bangsa Israel. Sebuah drama yang mengungkapkan serangkaian fakta yang membingungkan mengenai raja-raja Israel yang baik dan yang jahat. Nabi-nabi yang dalam mara bahaya dan umat Allah yang tidak setia. Hikmat dan kebodohan dan masa yang sangat mencolok yang seringkali tercermin dalam kehidupan para pemimpin bangsa Israel. Mereka ada yang melayani Tuhan dan ada juga yang mengikuti Allah lain. Tragedi sejarah yang pada akhir kisah semua tokohnya, tokoh dramanya mati. Peristiwa itu dicatat di dalam 1 dan 2 Raja-Raja. Kitab 1 Raja-Raja dan 2 Raja-Raja adalah catatan singkat yang meringkas 400 tahun sejarah Israel. Melalui pribadi-pribadi yang taat dan pribadi yang jahat, meskipun ada banyak karakter di dalam 2 kitab tersebut, namun pesan yang jelas adalah tidak ada yang mempengaruhi nasib bangsa Israel lebih daripada relasi dengan Allah. Apa? Tidak ada yang mempengaruhi nasib bangsa Israel lebih daripada relasinya dengan Allah. Terbukti saat Raja Daud yang sudah tua dan bertambah lemah, saat dia mendekati akhir hidupnya, apa yang akan terjadi? Mari kita sama-sama belajar dari pelajaran pada pagi hari ini. Temanya adalah Allah memberikan hikmat kepada Raja Salomo. Adik-adik yang dicintai Tuhan, ketika Raja Daud mendekati akhir hidupnya, dan banyak rakyat mempersoalkan siapa yang bakal menjadi penggantinya. Di dalam 1 Raja-Raja 1, ayat yang pertama sampai habis, mencatat bahwa Adonia meninggikan diri, memproklamirkan diri sebagai raja atas Israel tanpa sepengetahuan Daud, yang artinya Adonia mengadakan kudeta karena mendengar kabar bahwa Adonia mengangkat diri sebagai raja atas Israel. Raja Daud memanggil Imam Zadok, Nabi Nathan, dan Benaya bin Yoyada untuk mengurapi Salomo agar menjadi
raja atas Israel. Sebagai pengganti yang sah tahta Daud. Dengan mendengar hiruk pikuk, suara suling, dan sangkakala, juga seluruh rakyat bersukaria sambil berseru, "Hidup Raja Salomo!" Adonia mendengar dan ketakutan kepada Salomo, karena Salomo resmi menjadi raja atas Israel. Lalu Salomo membunuh musuh-musuhnya dan mengokohkan kerajaannya. Pada suatu hari, Salomo pergi ke bukit pengorbanan di Gibeon. Di sana Salomo memberikan persembahan kepada Tuhan, dan Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Dan Allah berfirman kepada Salomo, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Wow, keren. Seandainya Tuhan datang dan berkata, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Apa yang kalian minta? Ini adalah sebagai kesempatan yang keren. Apa yang kalian minta? Kalau Lose pasti minta umur panjang, sehat, dan kaya raya. Biar Lose dihormati oleh orang-orang yang hidup di sekitar Lose. Kalau kalian, apa yang akan kalian minta? Coba kalian ucapkan dalam hati saat ini. Ya, semua itu adalah manusiawi. Tapi lain dengan Salomo. Apa yang diminta Raja Salomo kepada Tuhan? Mari kita membuka Alkitab. 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-6 sampai dengan 10. Sudah kalian sudah mendapatkan semua? Ya, Lose akan bacakan buat kalian ayat yang ke-9. Beginilah firman Tuhan. "Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini?" Wow, Salomo hanya minta hati yang faham menimbang perkara. Lalu bagaimana penilaian Tuhan atas permintaan Salomo itu? Permintaan Salomo itu
sangat baik di mata Tuhan. Lalu apa sih yang dimaksud dengan hati yang faham menimbang perkara itu? Dikatakan dengan istilah lain adalah hikmat. Dan apakah hikmat itu? Hikmat adalah kemampuan khusus untuk menilai dengan saksama, dapat membedakan antara keputusan yang baik dan yang buruk. 2. Hati yang bijaksana dan arif untuk memerintah dengan adil. 3. Kemampuan khusus untuk membangun bait Allah. Dan yang keempat, pertimbangan yang baik untuk dipikirkan, dilakukan, dan dikatakan. Salomo hanya ingin berjalan di jalan Tuhan dan memelihara perintah-perintahnya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita pun penting untuk memiliki hikmat supaya kita menyenangkan Allah dalam situasi dan keadaan di dalam hidup ini kepada Allah. Seperti yang tertulis di kitab Yakobus 1 ayat yang kelima dan Yakobus 3 ayat ke-17, maaf. Silakan kalian buka dan baca. Ya. Yakobus 1 ayat yang kelima dan Yakobus 3 ayat yang ke-17. Silakan Lose beri waktu untuk kalian membaca dua ayat tersebut. Silakan. Sudah? Baik. Bagaimana hikmat Allah itu digambarkan di sana? Satu adalah murni, kudus, cinta damai, tenggang rasa, penurut, penuh belas kasihan, dan buah yang baik. Di bawah kepemimpinan Salomo rindu ingin bangsa Israel mempercayai dan menaati Allah, yaitu beribadah kepada Allah. Untuk itu Salomo membangun bait Allah sebagai tempat yang permanen untuk menyembah Allah. Dan akhirnya selama 7 tahun barulah bait Allah itu selesai. Kemudian tabut Allah diletakkan di dalamnya. Dan kemuliaan Tuhan dalam awan bersinar terang memenuhi bait Allah. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan,
siapakah tokoh yang dipilih oleh Allah untuk membangun kemah suci? Dan siapakah tokoh yang dipilih oleh Allah membangun bait Allah? Apa beda dan persamaan antara kemah suci dan bait Allah? Yang jelas, keduanya adalah tempat untuk menyembah Allah. Karena Allah ada di dalamnya. Untuk memberkati dengan kehadirannya secara khusus. Karena Allah Maha hadir. Mari kita buka kembali Alkitab. Kita 2 Korintus 6 ayat yang ke-16. Silakan kalian baca. Ya. Kemah suci dan bait Allah adalah tempat Allah berdiam. Ini menunjukkan kepada Yesus. Ketika Yesus datang ke dunia, Dia adalah Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Setelah kematian dan kebangkitannya, Yesus mengutus Roh Kudus untuk berdiam di dalam umat-Nya. Ya, sekali lagi kita buka di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang keempat sampai kelima. Silakan kalian baca. Sudah? Baik. Di sini mengajarkan bahwa kita adalah seperti batu hidup yang dibangun bersama-sama menjadi bait Allah atau tempat Allah berdiam. Kita semua ini adalah seperti batu-batu di bait Allah yang didirikan oleh Salomo. Dapatkah bait Allah itu didirikan hanya dengan satu batu atau sebongkah batu saja? Tidak. Butuh banyak batu untuk membentuk rumah rohani Allah. Dan setiap batu memiliki tempat dan fungsi masing-masing di dalam suatu bangunan tersebut. Demikian juga dengan kita. Kita adalah bagian penting dari gereja yang memiliki pekerjaan yang harus kita lakukan. Karena kita adalah batu-batu hidup di mana Allah berdiam di dalam kita melalui Roh Kudus-Nya untuk melayani Tuhan. Sebagai talenta kalian. Jadi, marilah kita sebagai batu-batu hidup dalam diri kita masing-masing. Amin.
Jadi melalui pelajaran kita pada hari ini, kita mengerti bahwa hikmat dan doa itu penting dalam hidup kita. Yang kedua, memahami bahwa Allah berdiam dengan umatnya saat ini dan seterusnya sampai akhir zaman di dalam gereja. 3. Kemah suci dan bait Allah adalah tempat Allah berdiam, tempat Allah untuk dimuliakan. Atau kata lain adalah tempat untuk menyembah Allah. Mari kita memberikan persembahan dengan menyanyikan lagu Yesus sayang semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sekali lagi Tuhan kami berdoa, tolonglah kami semua. Berikanlah kepada kami hikmat untuk memahami firman-Mu dan untuk membuat pilihan bijak. Dan kami bersyukur saat ini Tuhan. Kami meminta-Mu dan Engkau akan memberikan, karena itu adalah janji-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.